Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Pada kesempatan ini, akan membahas sekilas sejarah Ordo Saudara Dina Kapusin. Bagian pertama, tentang sejarah singkat. Santo Fransiskus Assisi mendirikan 3 ordo. Ordo pertama untuk laki-laki, ordo kedua untuk klaris, dan ordo ketiga untuk awam. Kemudian, ordo pertama dibagi atas 3 ordo, yaitu Ordo Fratrum Minorum, yang kedua Ordo Fratrum Minorum Conventual, dan yang ketiga Ordo Fratrum Minorum Capucinorum. Ketiganya menghidupi anggaran dasar yang sama untuk disusun oleh Fransiskus Assisi yang disahkan oleh Paus Honorius ketiga. Ordo Kapusin dimulai oleh Matius dari Baschio. Ordo Kapusin resmi berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1528 dengan Bulla Religionis Zelus. Anggota Ordo Kapusin terdiri dari klerus atau imam dan laikus yang biasa disebut bruder. Panggilan nama Kapusin awalnya berawal dari sorakan anak-anak yang melihat para saudara yang memakai jubah yang punya kap panjang dan runcing. Mereka meneriakan Scapusini. Dari teriakan inilah lahir nama Kapusin. Ordo Kapusin ini sudah tersebar luas ke seantero dunia. Kapusin tiba di Indonesia. Misionaris Kapusin tiba di Indonesia pertama kalinya pada tahun 1905 di Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara yang pertama tiba di sana adalah Pater Pacificus Bos dari Uden, Pater Eugenius dari Regen, Pater Beatus dari Dennenberg, Pater Camillus dari Pannenberg, Bruder Wilhelmus dari Oosterhout, dan Theodoricus dari Uden. Pada tahun 1912, misionaris Kapusin mulai berkarya di Pulau Sumatera. Saudara pertama yang tiba di Tanjung Sati, Sumatera ialah Pater Matthäus de Wolf, Pater Camillus Buil, Monseigneur Liberatus Klutz, Pater Augustinus Wibrechts, dan Pater Remigius van Hoff. Dari Tanjung Sakti, mereka kemudian melayani seluruh kawasan Sumatera. Pada tahun 1952, di daerah Sibolga, dibuka menjadi daerah misi oleh Kapusin dari Jerman. Mereka pada awalnya misionaris di Tiongkok. Tetapi karena tempat itu tidak memungkinkan ditempati lagi, maka mereka datang ke Indonesia. Pada tanggal 31 Januari tahun 1976, Kapusin Indonesia resmi berdiri menjadi satu provinsi yang terbagi atas 3 regio, yaitu Regio Kalimantan, Regio Sibolga, dan Regio Medan. Pemimpin provinsi Indonesia yang terakhir sebelum dibagi menjadi 3 provinsi adalah SDR Thomas Saragi OFM Kap. Kapusin Provinsi Indonesia semakin hari semakin berkembang dengan jumlah anggota yang semakin banyak. Pada tanggal 2 Februari tahun 1994, Kapusin Indonesia dimekarkan menjadi 3 provinsi, yakni Provinsi Kapusin Kalimantan, Provinsi Kapusin Sibolga, dan Provinsi Kapusin Medan. Bagian kedua tentang kehidupan rohani. Hidup rohani saudara-saudara Kapusin bertumpu pada 3 soko guru, yaitu doa, kemiskinan, dan cinta kasih. Dalam doa, khususnya doa batin, hati diarahkan kepada Allah. Dalam kemiskinan, segala-galanya ditinggalkan dan hati dibebaskan dari belenggu yang mengikatnya kepada makhluk ciptaan. Dalam cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama, doa dan kemiskinan itu diintegrasikan
sehingga berkenan kepada Allah. Selain ketiga soko guru tadi, saudara Kapusin juga memandang Kristus sebagai pusat hidup mereka, khususnya merenungkan sengsara dan wafatnya di salib. Mereka juga menghayatinya di dalam kebaktian sakramen Maha Kudus. Mereka melihat bahwa di dalam sakramen Maha Kudus itu, Kristus penebus kita sungguh hadir dan tinggal di antara kita. Selain itu, hidup tapa dan cinta kasih juga merupakan semangat hidup Kapusin. Dengan menghayati kemiskinan dan doa batin, saudara Kapusin semakin terdorong untuk menjalankan ulah tapa agar cinta kasih pada sesama semakin mendalam. Cinta kasih mendorong mereka untuk berjerih payah demi keselamatan jiwa-jiwa orang lain dalam aneka ragam cara. Kemiskinan seturut Injili juga merupakan semangat hidup saudara Dina Kapusin. Kemiskinan tersebut mengajak mereka untuk tidak menginginkan barang-barang duniawi maupun sebagai jaminan hidup, dan menyerahkan diri seluruhnya ke tangan Allah sehingga Dia sepenuh-penuhnya dapat berkuasa di hati kita. Bagian ketiga, tentang ciri khas Ordo Kapusin. Yang pertama, hidup dalam persaudaraan. Ada ungkapan Santo Fransiskus yang menyebutkan bahwa saudara adalah rahmat. Maka Santo Fransiskus sangat menekankan agar para saudara selalu hidup dalam persaudaraan. Dan inilah yang dihidupi oleh persaudaraan Kapusin hingga dewasa ini. Persaudaraan itu nampak dalam saling menghormati dan menghargai setiap saudara dan solider dengan saudara lain. Hidup doa mendapat prioritas dalam Ordo Kapusin, karena doa menjadi nafas hidup dan karya setiap saudara. Doa ini dilaksanakan baik secara bersama maupun pribadi. Yang kedua, kemiskinan dan kedinaan. Santo Fransiskus menyebut ordonya sebagai Ordo Saudara-saudara Dina. Para Kapusin menghayati kemiskinan dan kedinaan ini dengan hidup sederhana, baik dalam penampilan maupun dalam tutur kata. Bermurah hati, melihat karya saudara adalah karya persaudaraan. Tidak melekat pada karya tertentu dan berpihak kepada orang kecil dan miskin. Yang ketiga, kerasulan. Kerasulan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup para saudara Kapusin. Adapun yang menjadi ciri khas kerasulan para saudara Kapusin adalah melayani sakramen rekonsiliasi, menjadi pendamai kelompok yang bertikai, pengkhotbah keliling, hidup di tengah masyarakat sederhana, terbuka pada setiap tugas yang dibutuhkan baik oleh ordo maupun gereja lokal, serta ikut mempromosikan keadilan, damai, dan keutuhan ciptaan. Yang keempat, pertobatan dan menerima sakramen pengakuan dosa. Yang kelima, memilih karya yang terpinggir yang tidak disukai oleh orang pada umumnya. Yang keenam, Ordo Kapusin ini juga sering dijuluki sebagai pengkhotbah keliling. Bagian keempat, tentang karya-karya Kapusin di Indonesia. Bertitik tolak dari spiritualitas Ordo Kapusin tersebut, maka karya-karya yang ditangani oleh saudara Kapusin antara lain mengurus rumah tangga fraternitas, mengelola rumah pembinaan, memimpin retret, rekoleksi dan kursus-kursus, pastoral kategorial, pastoral parokial, pelayanan rohani terhadap Ordo Fransiskan reguler dan sekuler, dan juga kongregasi yang lain. Menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, mengelola sekolah dan asrama, mengelola museum, mengelola media komunikasi dan percetakan, dan mengelola rumah doa. Karya dan pelayanan ini ada yang dijalankan purna waktu dan ada juga yang paruh waktu.
Demikian sekilas sejarah tentang Ordo Saudara Dina Kapusin. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.